Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-16 dari video-video sebelumnya. Jadi baik kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Ya, Kali tidak tahu tentang apa yang nenek peramal ini katakan barusan. Apakah nenek peramal ini benar-benar mampu untuk melihat masa lalunya Kali? Nenek peramal kembali melanjutkan. Dia bilang bahwa dia merasakan energi yang tidak biasa yang berada di dekatnya Kali selama ini. Yang nenek peramal maksud adalah adanya sebuah barrier atau sebuah pelindung. Kelihatannya Kali mempunyai sosok malaikat yang berada di sisinya. Tidak berhenti sampai di situ. Azalea yang mendengar penjelasan dari nenek peramal, kemudian dia pun ikut menambahkan bahwa sepertinya Kali memang memiliki keberuntungan yang kuat untuk menjadi seorang petarung sejati. Ya, mungkin karena itulah juga Kali selama ini mampu memenangkan banyak pertandingan. Namun kalian tidak ingin Azalea terlalu berharap kepadanya. Kemudian mulai membalas kalau ini semua hanyalah tahayul belaka. Azalea benar-benar bodoh jika dia mempercayai ucapan dari peramal ini mentah-mentah. Dan karena Kali menjawabnya seperti itu, Azalea pun seketika memasang wajah yang cuek. Setelahnya, Azalea pun berjalan keluar tenda, sembari berkata lagi kalau dia sudah tahu betul tentang hal itu. Kali sebaiknya jangan kelewatan saat berbicara kepadanya. Soalnya Kali saat ini hanya menyandang status sebagai seorang budak saja. Melihat Azalea yang tiba-tiba marah, Kali pun dengan cepat berdiri dari kursinya dan berteriak memohon maaf kepada Nona Azalea yang telah keluar tenda. Dan nenek peramal akhirnya ditinggalkan begitu saja. Nenek peramal yang sempat mendengar kalau anak lelaki ini merupakan seorang budak, awalnya cukup dibuat terkejut. Soalnya pria dengan energi yang seperti itu, kedepannya tidak akan berakhir hanya sebagai seorang budak doang. Ya, mereka pun akhirnya berpisah dari si nenek peramal. Nah, dalam 3 hari selanjutnya, Azalea terus saja ngambek kepada Kali. Dan Kali harus menenangkan Azalea agar dia tidak marah berkepanjangan seperti ini terus. Kali sangat takut apabila dirinya akan dikembalikan ke dalam asrama budak. Padahal awalnya Kali sempat mengira pada waktu dia tiba di kediaman ini, Kali langsung ingin berlatih tanpa mengikuti perintah Azalea buat jadi pelayan. Dan saat ini, Kali yang hendak memasuki ruangan, secara tiba-tiba dia pun dihadang oleh 2 orang prajurit yang sombong dan suka merendahkan orang di bawahnya. Mereka nampak mengejek Kali karena mempunyai tubuh yang lumayan kurus. Mereka kurang yakin kalau Kali beneran seorang petarung. Dan kalau kabar kemenangan itu memang benar, maka itu artinya peliharaan anjing yang dimiliki oleh salah satu prajurit ini pun juga bisa menjadi petarung seperti Kali. Kali yang tiba-tiba saja dihadang oleh mereka berdua, tentu saja bertanya di dalam hati perihal mengapa orang-orang ini mencari masalah dengannya. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Kali pun meminta izin kepada mereka berdua untuk dibiarkan masuk ke dalam saja. Tetapi langsung dibalas oleh prajurit itu bahwa Kali boleh memasukinya jikalau Kali ingin merangkak di bawah kedua kakinya. Rekan di sebelahnya juga seketika tertawa setelah mendengar perkataan itu. Kali yang kesal dengan situasi ini kemudian bertanya kepada mereka berdua kalau apakah mereka berdua sudah pernah dipukul oleh seorang petarung sebelumnya. Kali dengan tegas melarang 2 prajurit itu untuk berhenti mengajaknya berkelahi. Mendengar jawaban Kali yang sok kuat, tentu saja membuat mereka berdua menjadi marah. Berani-beraninya budak kurus yang satu ini mengajaknya buat bertarung dengan serius. Namun sebelum prajurit itu mendaratkan tombaknya kepada Kali, tiba-tiba terdengar seseorang yang menyuruh mereka berdua untuk menghentikan tindakan ini. Dan dia bertanya perihal apa yang mereka lakukan. Yang datang menghentikan prajurit itu adalah Duke Weasley itu sendiri. Kali juga seketika melirik ke belakang dan melihat bahwa memang benar dia adalah Duke Weasley. Karena mereka dimintai alasan oleh Duke Weasley,
Prajurit itu pun kemudian mengatakan bahwa budak kurus ini sudah lancang buat datang ke tempat warga bangsawan berkumpul. Namun untuk membalas perkataan dari mereka dan memberitahukan kalau anak ini adalah milik pelanggan tetapnya, yaitu Baron Auguste. Apakah kedua prajurit sombong ini berniat untuk mencoreng wajah Duke di hadapan banyak orang? Prajurit tersebut seketika terdiam dan dia memasang wajah yang pucat. Setelah Duke mengusir dua prajurit itu, Duke pun kemudian mulai berkata kepada Kali. Sejujurnya, sejak Duke pertama kali melihat penampilan dari Kali itu, Duke beneran tidak percaya kalau Kali memanglah merupakan seorang petarung. Duke bertanya kalau apakah Kali termasuk salah satu petarung yang sudah mengalahkan petarung milik Baron Doraemon. Kali di sini nampak hanya terdiam sesaat dan dia tidak menjawab apapun. Tetapi saat Kali mengiyakannya, Duke Weasley secara tiba-tiba langsung meraba-raba bagian lengan dari Kali dengan seksama. Dan Kali tentunya seketika terkejut dibuatnya. Setelah meraba kedua lengannya, Duke pun akhirnya mulai membenarkan kabar itu. Otot-otot bahunya Kali beneran cukup kuat sebagai seorang petarung. Namun sebenarnya Duke masih belum percaya kalau Kali termasuk petarung yang mengalahkan mereka di pusat pelatihan Doraemon. Duke kemudian bertanya serius kepada Kali mengenai apa yang Kali sembunyikan dari dirinya. Kali di sini nampak seketika melotot dan dia memasang ekspresi yang pucat. Tetapi sesaat kemudian, Duke pun mulai memasang ekspresi tersenyum. Duke di sini kemudian mulai menepuk-nepuk kedua lengannya Kali sembari meminta maaf kepadanya. Sebenarnya Duke saat ini sangat bersemangat setelah bertemu dengan salah satu petarung milik Baron Auguste. Jadi Duke akan berhenti sebelum pembicaraan ini menjadi membosankan. Setelah itu, Duke pun kemudian mulai berjalan pergi sembari berkata kepada Kali untuk sampai ketemu di pertandingan nanti. Kali benar-benar tidak paham dengan maksud dari tindakan Duke yang sangat menggelikan itu. Kali hanya bisa memasang ekspresi yang sus karena Duke bahkan berani meraba tubuh anak cowok yang baru saja dia temui pada hari ini. Nah, setelah semua kejadian itu, kita kemudian berpindah ke sebuah camp yang isinya para peserta boxing yang nantinya akan berhadapan satu sama lainnya. Di sana juga kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa petarung yang berlatih sekuat sambil mengangkat batang kayu yang ada di dekatnya. Di antara camp peserta itu, tentunya terdapat Kali yang saat ini sedang melakukan latihan fisik juga. Jadi ketika Kali mempunyai banyak pikiran, maka Kali pun memilih untuk melakukan latihan agar pikiran itu bisa menghilang. Bagi Kali, latihan adalah obat terbaik baginya. Kali saat ini bahkan sudah mampu melakukan push up dengan menggunakan satu tangan doang, dan kedua kakinya berada di atas. Sesaat kemudian, seseorang pun kemudian mendatangi Kali dan mulai menyapanya. Kali tentunya langsung melirik ke sebelah kiri, dan Kali melihat bahwa yang menyapanya tadi adalah Torres. Pelatih Niksar dan juga Mantis juga nampak berada di dekatnya Torres. Torres bertanya kepada Kali perihal apakah Kali tinggal dengan nyaman saat berada di istana selama 3 hari sebelumnya. Kali sembari terus melakukan latihannya, kemudian balas Torres bahwa dia di istana hampir saja mati frustasi. Pelatih Niksar di depan kemudian mengatakan, ini merupakan tempat yang besar. Bahkan tempat ini lebih besar daripada tempat pertandingan yang mereka ikuti sebelumnya. Tentunya ini bukan hanya camp pelatihan yang ditempati oleh budak petarung Doraemon saja, tetapi juga terdapat banyak petarung liar yang sengaja ikut demi memenangkan hadiahnya. Dan jika mereka nantinya beruntung, maka mereka mungkin saja tidak akan maju dengan cepat. Mereka mungkin akan ditinggalkan karena rondenya telah penuh diisi oleh petarung yang lain. Torres kemudian bertanya kepada sang pelatih, kalau apakah mereka saat ini berada di pihak beruntung atau tidak. Pelatih Niksar mengatakan kalau saat ini mereka termasuk di pihak yang beruntung. Dan pelatih Niksar menambahkan kalau petarung dari Auguste itu 100 tahun terlalu awal untuk berurusan dengan para petarung lain yang berkumpul di tempat ini. Setelah mendengar penjelasan dari sang pelatih, Torres pun akhirnya menyimpulkan bahwa sang pelatih menyuruhnya untuk diam di kemah latihan dan terus melatih teknik dan juga fisiknya. Torres benar-benar telah siap untuk menangkan semua pertandingannya nanti. Di sini pelatih Niksar yang mendengar semangat dari Torres awalnya mulai menatap tajam dan dia tidak berkata apapun. Namun setelah itu, dia pun menutup matanya sembari menghela nafas yang panjang. Pelatih Niksar secara tiba-tiba langsung saja memberikan tendangan keras ke arah perutnya Torres, dan Torres seketika dibuat berlutut di tanah. Pelatih Niksar kemudian memberitahu Torres bahwasanya perkataannya barusan benar-benar tidak lucu. Torres mungkin saja akan mati dengan cepat sebelum debutnya dimulai.
Jadi sang pelatih menegaskan kepada mereka bertiga untuk jangan bermain-main dengan pertarungan besar seperti ini. Karena faktanya, telah terdapat banyak petarung boxer yang berhasil memenangkan puluhan pertandingan berturut-turut. Dan di lain sisi, puluhan boxer pun juga banyak terkubur di bawahnya. Nah, jika bukan karena pertandingan ini, maka pelatih Niksar akan serius berat membunuh Torres dengan menggunakan tangannya sendiri. Torres memahami maksud dari sang pelatih, kemudian akan mengingatnya selalu. Dan Torres memohon maaf kepada pelatih Niksar. Mantis di sebelah kirinya nampak memasang ekspresi yang pucat, dan Mantis memasang sikap siap seperti seorang tentara. Sementara untuk kali di sebelah kanannya, nampak melirik Torres dengan tatapan yang biasa-biasa saja. Pelatih Niksar kembali melanjutkan, tidak peduli seberapa hebat seorang petarung itu, mereka nantinya kadang akan kehilangan fokus selama pertandingan berlangsung. Jadi pelatih Niksar ingin mengecamkan kepada mereka untuk jangan terlalu bersemangat buat memenangkan pertandingan. Dan itulah kenapa pelatih Niksar sebenarnya sangat mencemaskan Kijo alias Mantis. Mantis dengan ada yang gugup membalas kalau dia baik-baik saja. Nah, setelah semuanya diberikan nasihat, akhirnya musuh mereka pun terlihat. Dikatakan bahwa musuh kali ini adalah seekor ogre. Dan ogre itu berasal dari Baron Doraemon. Mendengar orang-orang menyebutnya dengan sebutan ogre, seketika membuat pelatih Niksar dan yang lain pun melirik ke arahnya. Rupanya di antara para petarung itu, terdapat satu makhluk yang mempunyai tubuh yang paling besar di antara mereka. Dan sang pelatih seketika memasang ekspresi terkejut dan dia balik berkata, Baron Doraemon sepertinya telah mempertajam pedang miliknya. Sang pelatih benar-benar tidak percaya kalau Baron Doraemon akan membawa si ogre itu untuk pertandingan skala besar ini. Nampak Mantis, Torres, dan juga Kali yang hanya bisa melotot terkejut saat melihat lawan mereka nantinya. Mantis masih mempunyai banyak pertanyaan di kepalanya, kemudian menanyakan apa-apaan itu. Apakah orang itu benar-benar seorang manusia? Pelatih Niksar membalas, kalau ogre itu sebenarnya masih merupakan seorang manusia, tetapi orang-orang di sini membandingkannya karena selevel dengan monster. Ya, di mana Kali juga mempertanyakan perihal apakah dia manusia atau bukan. Bukankah jika dilihat dari penampilannya itu, dia benar-benar nampak cukup mirip dengan ogre yang berasal dari dunia fantasi. Ogre ini dikenal sebagai Ogre Doraemon. Dia adalah seorang petarung yang ganas, yang bahkan telah menangkan 76 pertandingan dalam setahun ini. Bola matanya juga nampak tidak kelihatan, dan seakan-akan dia dalam kondisi yang mengamuk hebat. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.